Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar yang berkaitan dengan teknik estimasi dengan menggunakan metode WLS atau yang kita kenal dengan regresi linear sederhana. Nah, materi yang akan kita lihat minggu ini yang berkaitan dengan apa itu model, yang merupakan abstraksi dari fenomena dunia nyata, kemudian bagaimana kita menggambarkan kurvanya, ya, menduga dan mengestimasi, dan juga melihat ANOVA dan uji hipotesisnya, dan bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap hasil estimasi. Jika kita lihat, model itu merupakan abstraksi dari realitas perilaku ekonomi atau abstraksi dari dunia nyata. Itulah kita sebut sebagai model. Model pada umumnya tidak sama dengan realitas, tapi kita harus memiliki bagaimana kita menggambarkan realitas itu dalam sebuah model. Predicted itu adalah yang kita kenal dengan hasil dari estimasi yang merupakan gambaran dari sebuah model, sedangkan aktual itu adalah realitanya, gitu ya. Harapan kita predicted sama dengan aktual. Jadi kalau kita lihat nanti, ini merupakan lukisan, gitu ya. Kalau lukisan ini merupakan kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menggambarkan sebuah diri kita dalam sebuah kanvas, gitu, agar menggambarkan aslinya. Tujuannya tentu ya untuk mengetahui apa yang menjadi perilaku dari konsumen, ya. Model ekonomi adalah konsep teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, asumsi, persamaan ataupun identitas, dan pertidaksamaan dari kesimpulan yang akan diturunkan. Itu yang secara umum kita kenal dengan istilah model ekonomi. Dalam model ekonomi kita gambarkan seperti ini. Y fungsi dari X, artinya Y dipengaruhi oleh X atau X mempengaruhi Y. Dalam stokastik matematik model kita bisa menuliskan seperti ini, ya. Tentu nanti kita akan menduga parameter B0 yang kita kenal dengan konstanta, dan ini adalah parameter dari X ke K. K ini yang kita kenal juga nanti istilahnya degree of freedom. Sedangkan disebut stokastik adalah ini, ya, error. Karena dia mengandung stokastik, nah maka di situ ada variabel error. Variabel ini umumnya kita tidak dapat amati secara kasat mata. Hasil pendugaan dari stokastik matematik model kita tulis seperti ini. Ini menggunakan Y topi, gitu. Nah, ini nanti setelah kita duga. Kita duga dengan cara apa? Ya, bisa dengan menggunakan OLS, ya, ordinary least square, ya, metodenya. Dalam kasus ini, Y kita sebut sebagai endogenous variable, X sebagai exogenous variable, dan K adalah jumlah variabel penjelas atau jumlah variabel exogenous. Ya, jadi kalau nanti dia 2, berarti Y fungsi dari X1, X2, gitu. Berarti degree of freedom-nya ada 2, ya. Derajat bebasnya ada 2, ya. Jadi nanti misalnya kalau kita memiliki sampel 10, variabelnya ada 2, berarti 10, ya, kurang 2 kurang 1, gitu ya. Jadi N kurang K kurang 1. Ini dia yang kita kenal dengan istilah degree of freedom. Kita lihat contoh ilustrasi dalam bagaimana kita menggambarkan sebuah garis regresi, ya. Pertama, pada tahun pertama harganya 44, penawarannya adalah 10. Nah, bisa kita lihat harganya 44 kira-kira di sini, ya. Nah, ini harganya 44 yang ditawarkan 10. Nah, ini. Kemudian begitu juga pengamatan kedua. Harganya 40, penawarannya 9. Berarti ini 40, harganya 40, jumlah ditawarkan 9, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa tarik garis lurus, ya. Nanti kira-kira seperti ini. Oke, ini yang nanti yang kita kenal dengan istilah predicted, ya. Nah, hubungannya yang kalau kita lihat, Y fungsi dari X dalam bahasa stokastik seperti ini, dan errornya adalah, nah ini tadi, aktual dikurang dengan predicted. Jadi tadi ini saya bilang ini adalah lukisan, ini adalah gambaran kita, gitu ya. Berarti selisih antara aktual dengan lukisan kita adalah disebut sebagai error.
atau dalam bahasa kalkulus ditulis seperti ini bisa ya. Oke. Tadi kita kenal Y adalah variabel yang dapat diamati, sedangkan error adalah variabel yang tidak dapat diamati. Ya. Jika parameter regresi B0 dan B1 adalah tidak diketahui, maka selanjutnya dari nilai Y tersebut kita dapat menghitung seperti ini. Ya. Jadi ini adalah aktual dan ini adalah hasil prediksi kita. Oke, ini hasil prediksi. Nah, selisihnya itu disebut sebagai error. Dalam kurva kita bisa gambar seperti ini. Andaikan misalnya titik pengamatan aktualnya di sini, sementara prediksi kita di sini. Nah, inilah selisih antara faktor tadi disebut sebagai error. Hal yang sama untuk di pengamatan kedua ya. Oke. Nah, untuk mengestimasi parameter beta 0 dan beta 1, kita akan menggunakan aturan atau formula yang menyatakan bagaimana kita membuat atau menggunakan sampel yang diamati. Dalam menduga parameter tersebut, kita akan menggunakan prinsip kuadrat terkecil atau least square principle. Nah, prinsip tersebut menyatakan bahwa garis yang sesuai atau nilai data, ya, sehingga jarak vertikal dari titik data pengamatan, maksudnya ini tadi, ya, jarak vertikal ini, ke garis regresi untuk masing-masing titik sekecil mungkin. Nah, jadinya kita berharap hasil garis regresi ini, ya, jarak vertikalnya itu kita usahakan seminimum mungkin. Artinya ketika dia semakin kecil jarak vertikalnya, maka sebenarnya pendugaannya semakin baik ya. Atau estimasi modelnya semakin baik. Dalam bahasa lain, gambar kita lebih mewakili aslinya gitu ya, sehingga kita bisa melihat oh itu si fulan gitu ya, dari dengan hanya melihat gambar gitu ya. Asumsikan kita memiliki persamaan seperti berikut. Berarti kita tulis Y sama dengan beta 0 plus beta 1 xt plus error. Selanjutnya kita ingin mengestimasi koefisien parameter B0, beta 0 dan beta 1, maka kita dapat menggunakan formula berikut. Ini dalam bentuk aljabar ya. Nah, dengan kalau kita menggunakan seharusnya menggunakan matrik, nanti kita akan belajar yang berkaitan dengan variabelnya lebih dari 1 ya. Ini kan cuma Y fungsi dari X gitu ya. Nah, ini untuk menduga fungsi atau untuk menduga parameter beta 1, sedangkan yang ini adalah untuk menduga parameter beta 0. Beta 0 itu konstanta atau intercept ya. Secara umum hasil estimasi persamaan dituliskan sebagai berikut. Nah, ini bentuk penulisan daripada hasil regresi. Oke. Kita lihat contoh kasus. Asumsikan misalnya pada tahun pertama permintaan 10. Ini diketahui ya. Harganya 1,3 dolar. Nah, ini sebenarnya datanya cuman Y fungsi dari X seperti ini ya, gitu. Ya. Kemudian pengamatan kedua permintaannya 6, ya harganya 2 gitu dan seterusnya. Inilah hasil pengamatan untuk kolom T, Y dan X. Nah, sekarang kita akan menggunakan formula ini ya, untuk menduga beta 1. Berarti yang kita cari dulu suku yang X kurang X bar. X bar itu rata-rata ya. Berarti kita kurangkan X rata-rata adalah ini 1,44. Sedangkan menghitung varian ya. Varian maksudnya X kurang X bar tadi berarti 1,3 dikurang dengan 1,44. Dapatnya adalah ini. Minus 0,14. Oke. Kemudian X lagi 2 dikurang dengan 1,44. Kita peroleh 0,56 dan seterusnya. Oke, kemudian kita cari suku kedua yang ini. Berarti Y dikurang Y rata-rata. Y dikurang Y rata-rata. Oke. Berarti kita cari Y rata-ratanya adalah 11,2. Kita hitung. 10 dikurang 11,2. Berarti minus 1,2. Kemudian 6 dikurang 11,2. Dapatnya 5 minus 5,2 dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga kita sudah memperoleh unsur yang ini dan yang ini. Oke. Tinggal kita kalikan. Karena kalau yang ini kita jumlahkan, ingat pertemuan pertama, maka nilainya sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian kita kalikan unsur ini ya. Nah, seperti ini kita kalikan.
Setelah kita kalikan, ini kita peroleh nilainya minus 1,2 dikali dengan minus 0,14 ini. Minus 5,2 dikali dengan 0,56 ini, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Oke, kita peroleh min 11,980. Oke, nah sekarang kita tinggal mencari unsur yang di bawah ini kan. Varian X dikuadratkan, berarti ini kolom 7 ini. Oke, ini varian X tadi dikuadratkan, kita memperoleh. Kita samakan 0,824. Berarti tinggal kita bagi ini. Ya, kita memperoleh hasilnya adalah minus 14,538. Ketika kita sudah mengetahui parameter beta 1, maka tinggal kita cari beta 0. Berarti kita formulanya ini kita gunakan. Ya, rata-ratanya adalah 11,2 dikurang parameter beta 1 dikali dengan X rata-rata. Ini parameternya tadi, mewakili ini, dan X rata-ratanya 1,44. Maka nilainya kita peroleh beta 0, 32,13. Hasil pendugaannya ditulis seperti ini. Tadi secara umum ya, hasil estimasinya adalah ini. 32,135 dikurang dengan 14,538X. Sebelum kita masuk ke pendugaan error, kita interpretasikan dulu ini hasilnya. Hasilnya adalah bahwa ketika harga X naik sebesar $1, ceteris paribus, artinya ceteris paribus itu yang lain kita pertahankan konstan ya, maka permintaan akan menurun sebesar 14,538 kg. Kalau satuannya kilogram. Ini cara membaca hasil ini. Ya. Nah, dari hasil ini kita bisa juga mengetahui elastisitas permintaan. Nah, jadi dari sini kita turunkan dy dx gitu, berarti dapatnya berapa nih? Minus 14,538 ya. Minus. Nah, ini dia. Oke, elastisitas permintaannya. Ini minus turunan yang ini ya. Minus 14,538 dikali dengan 1,44 dibagi dengan 11,2. 1,44 itu adalah variabel X rata-rata, sedangkan 11,2 adalah variabel rata-rata Y. Kita peroleh hasilnya adalah minus 1,869. Dalam bahasa lain kita bisa interpretasikan bahwa jika harga meningkat sebesar 1% ceteris paribus, nah ini udah bahasanya persen, kalau sini tadi kan tambahan, increment ya, marginal gitu ya. Maka jumlah yang diminta menurun sebesar 1,869%. Dalam hal ini kita kenal elastisitas harga terhadap permintaannya adalah elastis. Nah, berikutnya kita akan lihat melakukan dekomposisi varian dan statistik inferensial. Oke. Nah, dekomposisi varian pertama ini adalah kita kenal dengan sum square total, karena kita melihat aktual dikurangi dengan rata-rata aktualnya. Ini dikuadratkan disebut dengan sum square total. Sedangkan prediksi rata-rata predicted dikurangi dengan rata-rata aktual kita kuadratkan disebut sebagai sum square regression. Sedangkan yang ini adalah aktual dikurang predicted dikuadratkan, kita kenal istilahnya dengan sum square error. Karena ini sebenarnya error ya, error itu dikuadratkan gitu ya. Dalam varian kita juga akan bisa dapat mencari apa yang kita kenal dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah seberapa besar variabel yang ada di sebelah kanan mampu menjelaskan variabel yang ada di sebelah kiri. Contoh misalnya gini, fungsi dari X. Oke, kita lihat ya. Berarti kalau misalnya R-nya adalah 0,78 gitu ya, berarti kita bisa menyatakan variasi Y mampu dijelaskan oleh X sebesar 78%. Berarti selain itu ada sekitar 22% lagi yang tidak dijelaskan dalam persamaan ini, gitu ya. Koefisien determinasi bisa kita gunakan dengan formula ini yang kita simbol dengan R kuadrat sama dengan 1 dikurang SSE dibagi dengan SST gitu ya, dan seterusnya. Oke. Adjusted R square juga bisa kita cari dengan formula ini, dan koefisien korelasinya adalah akar dari koefisien determinasi. Itu disebut sebagai korelasi. Korelasi itu
nilainya antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Oke. Sedangkan statistik inferensialnya untuk menguji apakah variabel X ini signifikan secara statistik, kita bisa uji dengan T-hitung. Nah, ini. T-hitung ini adalah koefisien parameternya dibagi dengan standar error. Standar error dari parameter X atau parameter yang ada di sebelah kanannya. Oke, ini standar error. Nah, ini rumus standar errornya seperti ini. Tinggal kita masukkan, maka kita akan temu T-hitungnya. Ya. Kemudian ANOVA kita akan susun dalam bentuk K, regressionnya adalah K adalah variabel bebas, residunya adalah N kurang K kurang 1, dan totalnya N kurang 1. Ini sum square regression, sum square error, sum square total. Untuk mencari mean square error, kita tinggal bagi SSR dibagi K. Ini dia. Sedangkan untuk mencari mean square error, ya, tinggal kita bagi SSE dibagi dengan degree of freedom-nya atau residual dari error. Kita peroleh seperti ini. Untuk mencari F hitung, kita gunakan MSR dan MSE. F hitung sama dengan sebenarnya dengan T hitung, tapi F hitung itu lebih kepada seberapa besar variabel X, atau kan tadi kita tulis Y fungsi dari X gitu ya. Nah, kadang kan bukan hanya X. Bisa jadi Y fungsi dari X dan Z misalnya ya. Saya hapus nih. Y fungsi dari X dan Z. Berarti sebenarnya F hitung berguna nanti secara keseluruhan gitu. Apakah variabel ini signifikan mempengaruhi variabel Y gitu ya, X dan Z gitu. Oke. Contoh kasus berikutnya untuk kita menguraikan varian tadi, kita akan melihat predictednya tadi ini ya. Predicted Y aktual, Y predicted tadi kan kita dapat formulanya dari sini kan sebenarnya. Ini predictednya, oke. Tinggal kita substitusikan masing-masing nilai X. Berarti 32,135 dikurang 14,538 kali X. X-nya ini kan 1,3 gitu. Berarti kita peroleh predictednya ini. Kemudian dikalikan lagi dengan 2, dengan ini X-nya 2. Gitu. Semua variabel ini kita kalikan, kita peroleh predicted. Nah, errornya tadi kita bandingkan. Aktualnya adalah 10, predictednya adalah 13, sekian. Berarti errornya minus 3,23. Begitu juga dengan ini. Aktualnya adalah 6, predictednya adalah 3, sekian. Nah, minus berarti kita peroleh positif 2,96. Aktualnya adalah 5, predictednya adalah 7,412. Sehingga kita memperoleh errornya adalah minus 2,41 dan seterusnya. Oke. Nah, sum square error berarti error ini kita kuadratkan. Nah, ini tinggal dikuadratkan, kita peroleh hasilnya seperti ini dan seterusnya. Oke. Sum square total berarti Y aktual dikurangi dengan Y rata-rata. Berarti yang ini. Ini kita kuadratkan. Oke, berarti minus 1,2 dikuadratkan 1,44. Minus 5,2 dikuadratkan 27,04. Minus 6,2 dikuadratkan 38,44 dan seterusnya. Kita jumlahkan, kita peroleh sum square totalnya 233 dan sum square errornya 59,427. Nah, sekarang tinggal kita uraikan, kita mendekomposisi variannya tadi. Nah, ini sum square totalnya adalah 233 ini. Sum square errornya adalah kita belum dapat ya, sum square regression atau residualnya. Regression belum kita dapat, tapi sum square errornya sudah yang ini. Berarti kita peroleh sini 59,427. Oke, hasilnya secara matematik kita bisa modifikasi ya. SSR-nya adalah kita bisa modifikasi 233,6 dikurangi dengan 59,4247. Kita peroleh sum square regressionnya adalah 174,1752. Oke, sampai sini sudah tahu ya. Kemudian kita cari R square-nya. R square tadi koefisien determinasinya kita peroleh 1 dikurang SSE dibagi dengan SST, kita memperoleh 0,74,56. Artinya 74,56% gitu ya. Variabel X mampu menjelaskan variabel Y sebanyak
74,56%. Gitu ya. Variasi dari Y mampu dijelaskan oleh X sebesar 74,56%. Sedangkan korelasi antara X dan Y, variabel korelasinya ini, ya, korelasinya hanya sebesar 0,8634. Korelasi positif di sini karena dia R square kan pasti positif ya. Oke. Apakah hubungannya negatif atau positif? Ini hanya besaran jumlah hubungannya ya, kekuatan hubungannya itu 86,34%. Tapi apakah dia berhubungan negatif atau positif? Kita bisa menduga dari parameter beta 1 tadi yang ini ya, minus palu. Berarti di sini sebenarnya hubungan antara X1 dan S1 adalah negatif ya. Berhubungan secara negatif yaitu sebesar minus 86,34% lah derajat hubungannya ya. Adjusted R square tinggal kita masukkan parameternya ya. Kita memperoleh nilainya 0,7138, sedangkan standar error BI, standar error beta 1-nya maksud saya ya. Standar error beta 1-nya kita memperoleh 3,0024 sehingga T hitungnya sebesar minus 4,82 ya, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ini yang kita bilang apakah ini secara statistik signifikan. Nah, ini berarti kita bandingkan dengan distribusi kemarin ya, tabel gini. Nah, berarti ini kan ada jumlah pengamatannya 10. Oke, jumlah pengamatannya 10 berarti 10 kurang 1 di K-nya dan kurang 1 gitu ya. Berarti di sini adalah 8. Anda bisa melihat level kesalahan 5% ya dengan derajat bebas 8 gitu. Nanti kita ketemu titik kritisnya kan. Nah, di sini berapa gitu ya. Nanti dicari dari T tabel gitu. Susun ANOVA-nya ya. Berarti K-nya 1, N kurang K kurang 1 berarti sisa 8, N kurang 1 berarti 9 karena N-nya 10 dikurang 1 berarti 9 ya. Sum square regression-nya ini ya tinggal kita susun aja tadi angka-angkanya, tinggal kita masukin ya. Ini sum square total kan katanya tidak dapat sekian kan. Ini tinggal kita bagi dapat ini bagikan lagi dengan ini dapat ini. Sedangkan untuk mencari F adalah 174 ini dibagi dengan angka yang ini. Kita peroleh 23,448. Ya. Nah, secara umum penulisan hasil regresi secara dalam bentuk beberapa jurnal bisa ditulis seperti ini. Ini menunjukkan T hitung, ini koefisien korelasinya dan koefisien determinasinya, sedangkan ini adalah F hitungnya. Oke. Jadi menuliskan yang benar adalah yang ini. Oke, kalau kita lihat tadi kembali kita ke uji hipotesis ya. Y fungsi dari X. Tadi kita tahu Y itu adalah demand dan X adalah harga. Berarti secara ekonomi kita bisa menyatakan bahwasanya jika harga naik ya, maka demand akan turun kan gitu. Nah, berarti di sini H satunya lebih kecil dari 0. Karena hubungannya nih negatif. Makanya tadi R-nya itu adalah 80 tadi ada berbentuk nih negatif 0,8 sekian tadi ya. Gitu ya. Ini R kecil korelasi. Nah, jadi ini hipotesisnya. Berarti dalam konteks ini kita bisa menyatakan pada alfa 5% ya dengan derajat bebas 9 berarti 1,833 ini T tabel ya. Nanti Anda lihat di T tabel derajat signifikansi 95% atau alfa 5% ya. Nah, kemudian berarti jelas ya kita akan bisa peroleh T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kita terima H1. H1 terima berarti kita bisa menyatakan secara ya, statistik pengaruh harga terhadap permintaan pada kasus ini adalah berbeda nyata dengan 0 atau signifikan secara statistik pada level kepercayaan 95%. Oke, baik. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi program Excel untuk membuat pendugaan regresi linear sederhana ya. Baik, nah sekarang pertama kita kopikan dulu data ini ya. Kita kopikan datanya cuma itu ya, copy gitu. Kita pindahkan ke Excel, di sini misalnya Excelnya. Oke. Nah, kita udah dapat nih datanya, ini saya rapikan dulu ya, biar bagus. Nah, ini variabel T,
Ini tadi hasilnya, nilainya ya, nilai pengamatan datanya. Oke. Nah, sekarang pilih data, kemudian pilih data analisis gitu, kemudian cari namanya regression di sini. Nah, ini regression, pilih oke. Nah, kemudian kita blok Y-nya. Input Y rank itu adalah variabel dependennya. Ini kita blok semua. Kemudian kita pilih lagi X rank, klik di sini. Kita pilih lagi X-nya, itu adalah exogenous variable. Kemudian kita beri check label. Check label ini tujuannya karena tadi kita memblok variabel Y dan X, maka paling yang di atas sini kita nandai dengan itu merupakan label ya. Kemudian kita pilih output. Outputnya kita pilih di mana? Di sini. Ini tempat hasilnya maksudnya ya. Kita sini misalnya kita taruh. Baru kita pilih residualnya ya. Kita pilih residualnya jika diperlukan, baru pilih OK. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk mengecek hasilnya bandingkan dengan hasil kita tadi. Ini sama ya, masih ingat kan R-square-nya tadi berapa? 0,7456 ya. Kemudian ini multiple R ini adalah korelasinya. Tadi kan positif juga kita dapat ya, meskipun hubungannya adalah negatif. Ini tabel ANOVA-nya. Nah, ini persis sama ya. Nah, ANOVA tadi kan 23 ya, F hitungnya. Oke, dan ini degree of freedom-nya ya. Saya pikir sama semua ya. Oke, kemudian ini adalah coefficient estimasinya. Nah, tadi kan 32,135 kan. X-nya adalah minus 14,538. Ini pun sama ya. Kemudian ini residual dan predicted-nya. Nah, itu keluar juga ya. Ya. Ini residual dan predicted-nya. Oke. Nah, untuk melihat ini kita bisa kopikan hasil kita tadi ya. Nah, ini kita kopikan, Ctrl C, bandingkan di sini, tempatkan P spesial pakai JPEG ya. Biar bisa gitu. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita bandingkan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini sama ya. Lihat error kita minus 3,2354. Nah, ini sama ya. Dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya pikir nanti Anda coba manualnya dan coba juga dengan menggunakan aplikasi Excel. Bila perlu ya kalau mau lebih canggih gunakan aplikasi program SAS ITS. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.